Halo semuanya, hari ini saya akan bahas mengenai salah satu produk aftermarket yang baru aja saya pasang di Aerox ini, yaitu shockbreaker dengan merek Scarlett, tipenya 9002R. Let's go! Sebelum mulai, informasi sedikit bahwa motor ini adalah Aerox tahun 2017 dan berarti pemakaian sudah kurang lebih 3 tahun, 2 tahun 3 tahun. Jadi selama pemakaian memang saya sering mikir untuk coba ganti shockbreakernya pakai aftermarket punya. Akhirnya setelah kemarin ngulik-ngulik, dapatlah satu merek ini yaitu Scarlett dan menurut saya pas di budget ya dan looksnya masih oke. Kemarin saya belinya di official store Scarlett Racing langsung di Tokopedia itu dengan harga 840.000, itu belum termasuk ongkir. Nanti saya akan coba kasih linknya di bawah supaya teman-teman bisa cek. Saya lihat-lihat sih belum banyak yang mereview shockbreaker ini, terutama untuk motor Aerox sendiri. Jadi hari ini saya akan coba untuk bahas secara lengkap shockbreaker ini. Yang pertama dari fitur-fiturnya apa saja, lalu yang kedua dari kenyamanannya pastinya, lalu yang ketiga dari handlingnya. Yuk. Oke, yang pertama kita bahas mengenai fiturnya dulu ya. Jadi shock yang saya beli ini warna pernya warna hitam, terus dengan tabungnya yang emas. Ada juga yang warna pernya kuning. Jadi teman-teman yang suka warna yang lebih ngejreng bisa coba cek yang warna kuning tuh. Nah, kemarin saya ambil yang warna hitam dan ini by the way ini stikernya, stiker di tabungnya itu kemarin dari stiker asli saya copot, saya potong sendiri terus saya tempel lagi karena kurang suka dengan stiker bawaannya sih. Gitu. Nah, untuk panjang shock sendiri, Scarlett ini memang sudah buat untuk khusus untuk Aerox ya. Jadi panjangnya itu disesuaikan walaupun sedikit agak beda ya dengan aslinya. Kalau aslinya itu 305 mm, ini di 300 mm. Tapi bedanya nggak terlalu signifikan lah ya. Jadi masih oke gitu. Nah, untuk fiturnya sendiri, fitur utamanya ada dua. Yang pertama, shock ini bisa style preload. Lalu yang kedua bisa di setel kompresinya. Yang pertama kita bahas mengenai preloadnya dulu. Preload itu apa sih? Jadi saya yakin teman-teman juga pasti udah banyak yang tahu. Tapi preload itu ya artinya kita bisa atur seberapa kita mau tekan pernya, seberapa kita mau renggangkan pernya. Kenapa harus ditekan, kenapa harus direnggangkan? Semakin kita renggangkan itu artinya biasanya semakin empuk. Semakin kita tekan artinya pernya semakin keras. Gitu. Jadi kita bisa atur melalui apa? Biasanya cara yang paling mudah adalah kita bisa menggunakan jangka sorong untuk mengukur dari bagian ulir paling bawah sampai ke bagian setelan pernya. Jadi diukur, misalnya kita mau atur 1 cm. Nah, 1 cm kita ukur, putar, baru kita ukur pakai jangka sorong. Setelah sudah itu nanti kita bisa kunci setelannya supaya tidak bergerak. Lalu baru kita samakan kiri dan kanannya. Jadi jangan sampai kiri 1 cm, kanannya beda. Ya, jadi karena itu akan mempengaruhi handling motor dan pastinya nggak enak juga gitu ya. Jadi pastikan kiri dan kanan sama. Oke, sekarang kita bahas ke fitur yang nomor 2, yaitu untuk setelan kompresinya. Setelan kompresinya apa sih? Sebenarnya terlihat dari tabung dalam shock ini ya. Jadi di dalam tabung ini tuh terdapat gas nitrogen yang kita bisa atur setelan kompresinya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada kayak knob warna hitam ya, putar kayak putaran radio, itu kita bisa putar, kita bisa atur dari soft ke hard, itu sekitar 18 klik di sini. Kalau semakin soft artinya kita buat kompresi atau tekanan dalam tabung itu rendah. Kalau semakin hard itu kita buat tekanan itu semakin tinggi. Nah, kalau tekanan semakin rendah artinya beban itu akan banyak ditanggung oleh pernya saja. Jadi pernya akan lebih main gitu. Dan kalau kita buat menjadi hard, semakin hard itu artinya kompresi semakin tinggi, dan kalau tinggi artinya ada gas atau tekanan nitrogen ini yang membantu per dalam menahan beban. Artinya per itu tidak akan mudah bermain gitu. Nah, otomatis kalau hard itu akan terasa lebih keras, dan kalau dibikin soft akan terasa lebih lembut ya, lebih empuk gitu. Nah, setelah kita bahas mengenai fitur-fiturnya tadi, sekarang kita bahas mengenai kenyamanannya. Pastinya pertanyaannya adalah
seberapa nyaman sih shock ini di motor Aerox ini. Nah, selama pemakaian 1 bulan, saya sudah coba si 3 setelan preload. Yang pertama setelan pada 8 mm, lalu yang kedua pada 2 cm, dan yang ketiga diturunkan kembali ke 1 cm. Karena ternyata yang di 2 cm itu sudah cukup keras. Jadi, untuk berat badan saya yang kurang lebih 60 kg, itu saya merasa cocok di setelan di 1 cm. Karena kerasnya masih bisa ditolerir. Terutama kalau nanti boncengan itu juga pasti kan akan lebih berat bebannya, jadi bisa lebih main gitu. Nah, tapi secara overall menurut saya shock ini memang punya karakteristik lebih keras dibandingkan dengan shock bawaan standarnya. Jadi untuk teman-teman yang mau mencari keempukan, shock standar sih lebih empuk daripada shock ini. Nah, kalau untuk setelan kompresi sendiri, menurut saya dari ketiga setelan preload yang sudah saya coba, itu paling enak ya memang pada titik paling soft ya. Jadi karena shock breaker ini punya karakteristik yang memang lebih keras daripada shock bawaannya, ya memang paling enak kita putar langsung paling soft saja. Gitu. Nah, tapi semua ini memang tergantung dari kebutuhan teman-teman. Tergantung beban yang ditanggung oleh motor ini. Kalau memang bebannya berat, mungkin kita bisa bikin agak hard ya. Kalau kita bebannya lebih ringan, ya kita bisa buat agak soft. Itu semua tergantung ke kebutuhan masing-masing. Nah, teman-teman, kalau bahas soal shock breaker, menurut saya bukan hanya soal kenyamanan sama keempukan doang. Ada faktor lain, yaitu faktor handling. Dan motor ini menurut saya handlingnya jadi lebih enak. Karena apa? Karena ya lagi-lagi ya karakteristik dari shock breaker ini memang lebih keras dibandingkan dengan shock standarnya. Jadi kalau dipakai belok-belok, nikung-nikung gitu ya, makin miring-miring, itu motor ini jadi lebih nurut, nggak ngelawan, dan lebih enak gitu. Otomatis kita yang bawa juga jadi lebih percaya diri. Oke teman-teman, sekarang kita bahas mengenai salah satu faktor yang gak kalah penting, yaitu faktor looks atau faktor penampilan. Saya yakin banyak dari teman-teman juga mengganti shock breaker karena ingin mengubah penampilan dari motor. Salah satunya termasuk saya juga. Nah, setelah ganti shock breaker ini, menurut saya sih penampilan cukup oke ya. Jadi dengan budget yang di bawah 1 jutaan, kita sudah bisa punya shock breaker yang punya tabung ya. Jadi menurut saya sudah cukup mendukung penampilan dari motor ini. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk membeli shockbreaker Scarlett 9002R ini, saya punya 2 catatan. Yang pertama, teman-teman harus mempersiapkan baut yang lebih panjang, panjangnya sekitar 4 cm untuk bagian bawah dari shock ini. Karena ternyata dudukan atau kupingan dari shockbreaker ini lebih tebal dibandingkan yang aslinya. Jadi teman-teman mungkin bisa cari lah di toko baut, pasti ada yang jual banyak. Lalu yang kedua adalah setelah dipasang, ternyata dudukan bawah shockbreaker ini agak longgar sedikit, dan setelah diukur kira-kira terdapat gap itu 0,3 mm. Jadi kalau digoyang itu masih agak oblak ya gitu, agak goyang, nggak fit gitu. Nah, teman-teman bisa coba pakai ring. Jadi coba cari ring yang tebelnya kurang lebih 0,3 mm. Itu banyak di toko-toko online, kemarin saya coba cari itu ada yang jual. Jadi teman-teman bisa coba cari itu dan bisa pakai untuk diselipin di ringnya, di dudukannya sebelum dimasukin bautnya. Itu aja sih catatan. Oke, gimana kesimpulannya? Menurut saya shockbreaker Scarlett 9002R ini sudah sangat oke, karena dengan budget di bawah 1 juta kita punya 2 settingan. Yang pertama settingan preload, yang kedua settingan kompresi, dan itu sudah sangat cukup. Lalu yang kedua soal handling ya, handling itu sangat enak karena shockbreaker ini keras, jadi dipakai tikung-tikung itu lebih nurut ya, jadi lebih membuat kita percaya diri. Walaupun memang akhirnya kenyamanan harus agak dikorbankan sedikit, tapi menurut saya itu masih bisa ditolerir. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya menurut saya dari segi penampilan, shockbreaker ini nggak kalah karena punya tabung, dan tabungnya di bawah, jadi sudah cukup mendukung penampilan. Oke teman-teman, gitu aja pembahasan saya kali ini mengenai shockbreaker Scarlett 9002R. Semoga teman-teman bisa punya gambaran yang lebih jelas mengenai shockbreaker ini. Terima kasih yang sudah menonton.
Sampai ketemu lagi.